Tertib pajak, Mas, ajarin saya tax planning, dong. Ini Narapatih kalau nggak dibuatkan rencana pajak, bisa kedodoran, demikian pesan singkat dari Mas Kirdi waktu itu. Lalu dia lanjutkan, Mas boleh nggak ngurusin perusahaan, tapi pajak harus distrategikan. Saya setuju dengan kalimat tersebut, saya memang sudah mundur dalam manajemen di Narapatih, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang training provider untuk korporasi. Perusahaan yang kami dirikan di tahun 2004 itu sejak tahun 2012 berdasar keputusan RUPS saya hanya duduk sebagai komisaris biasa, periode berikutnya, Mas Kirdi sebagai presdir, dengan 15 staf. Perusahaan ini rasanya sangat baik. Dikelola olehnya, bahkan dibandingkan 2004 hingga 2009 ketika saya mengelola penuh. Saya balas pesan singkat tersebut, ya sudah, buat meeting resmi sekalian RKAP plus Capex-nya Narapatih. Inilah yang terjadi beberapa waktu silam. RKAP Narapatih memanfaatkan waktu yang padat dari masing-masing stakeholder, maka kami bertujuh yaitu 3 direksi, 2 komisaris dan 2 owner melakukan rapat. Seperti kebiasaan kami. Rapat tidaklah harus formal. Sambil breakfast di Hotel Mulia diteruskan rapat di Business Center lantai 6 Hotel Mulia. RKAP tahunan dilaksakan, pastinya seperti pesan. Singkat sebelumnya hingga siang diskusi padat tentang topik tax planning mendominasi 50% isi rapat. Sebenarnya saya ini bukan jago banget urusan perpajakan, saya juga bukan ahli urusan pajak. Namun sebagai seseorang yang sedikit pernah berkecimpung di bisnis selama 20 tahun, saya mungkin termasuk orang yang paling sering menghadapi banyak pengalaman berhadapan dengan pajak, mulai dari salah hitung pajak tahunan dan pendapatan, ada juga kelebihan pajak yang tidak bisa diambil, atau kekurangan pajak sehingga kena penalti, juga dimainkan petugas pajak, hingga berusaha memanipulasi pajak tapi malah rugi. Akhirnya saya putuskan sejak saat itu lebih baik apa adanya dan hal ini membuat lebih nyaman hidup berbisnis. Saya pernah juga hampir bangkrut karena pajak. Namun, tetap ada hal yang penting. Ternyata pajak bisa dimanfaatkan di dua sisi, di mana sisi lain malah menguntungkan bisnis, yaitu jika kita memiliki tax planning atau rencana pajak yang baik. Pajak itu tersering mengesalkan, kita sudah susah-susah buat uang, lalu membayar kewajiban sebagai warga negara, ternyata pengelola negara tidak amanah. Kita nggak bayar dikejar-kejar, bahkan dipidana. Jadi saya kalau memandang pejabat korup itu, asli, jik, seperti cerita Mas Kirdi, Narapatih. Mendapat kontrak yang cukup besar, hingga profit baik sekali. Ketika keuntungan akan diambil, kita semua tahu sekali, ini adalah subjek pajak, alias kena pajak dan bisa lebih dari 35% jika jumlahnya besar. Bayangkan, mengambil duit hasil keringat sendiri lalu ditebas 35%. Jadi banyak orang karena hal ini menjadi penghindar pajak. Ini cara nakal mengakali, yaitu tidak menggunakan perusahaan, menggunakan nama pribadi, sehingga sistem perpajakan bisa dikecilkan dengan cara perhitungan pajak berbeda dengan pajak perusahaan. Inilah yang disebut tax planning. Inilah mengapa kalau sesekali saya diminta sebagai narasumber atau keynote speaker saya menggunakan nama pribadi, pajak ditanggung. Pengundang dan biasanya perusahaan besar, mereka semua adalah pemegang WAPU, wajib pungut. Mereka menanggung pajak plus memungut pajak di muka. Sebaiknya kita menerima bersih, karena kalau pajak di belakang terkadang kita lupa mencatat bahwa sekian persen merupakan uang titipan pajak. Inilah pengalaman beberapa tahun yang lalu di mana di tahun 2007 Narapatih hampir bangkrut karena tagihan pajak salah kantong alokasi. Berbicara tentang pajak, salah satu negara yang memiliki sistem pajak yang baik adalah Cina, di mana pembayar pajak bisa mendapatkan bonus hingga miliaran rupiah. Benar, bahkan puluhan kali dari pajak yang mereka setorkan. Hampir setiap bulan ada undian pajak, dan di setiap tahun ada undian nasional mengenai pajak ini yang berhadiah miliaran, yang dibagikan massal kepada pembayar pajak. Sebuah strategi yang aneh, pajak diundikan, ilustrasinya begini. Suatu hari di tahun 2010 kami mengunjungi Cina untuk melihat pabrik Bao Steel. Setelah banyak membandingkan dengan produsen lainnya, kami akhirnya melakukan deal bisnis dengan Bao Steel ini untuk seamless high pressure pipe. Di sana saya beberapa kali naik taksi di daerah Pudong, Shanghai, Cina. Ada hal menarik ketika membayar ongkos taksi tersebut, akan keluar 2 struk pembayaran, satu untuk kita penumpang, satunya untuk
Pengemudi taksi tersebut, hal umum pastinya, 2 lapis tanda pembayaran. Saat itu saya langsung meremas truk tersebut dan saya buang di tong sampah dekat pemberhentian taksi, dan secara mengejutkan supir taksi tersebut menghentikan jalannya kendaraan dan menegur saya dengan sopan sambil berkata, "You were not supposed to do that, sir." Nah ini, saya cukup terkejut dengan 2 hal. 1. Bahasa Inggrisnya bagus. 2. Dia mengatakan sesuatu yang baru, tidak boleh membuang stuk. Saya pun dengan serta-merta bertanya balik kepadanya, "What's wrong with that?" "Well sir, you can be a millionaire instantly if you don't throw away those slip." "Wait a minute, millionaire instantly? How so?" Saya bertanya heran, entah mengapa saya tertarik untuk lebih jauh berbicara dengan sang sopir taksi. "Well sir, if you don't mind, I would like to take you to lunch and tell you a little bit about it." "It's on me," ujar saya mengajak sopir taksi makan siang. Saya yang traktir. Asli, saya ingin tahu lebih jauh lagi tentang struk transaksi tersebut. Dia pun mengangguk setuju. Kebetulan jadwal pertemuan dengan mitra Baustil bergeser karena secara teknis ada hal yang harus mereka siapkan terlebih dahulu, yang ternyata memakan waktu 2-3 jam. Bagi saya ini menjadi kesempatan untuk tahu sedikit tentang Cina, dan ditemani sopir taksi yang fasih berbahasa Inggris dan santun adalah pengalaman menarik pastinya. Kami memilih sebuah restoran yang menyajikan makanan asli Cina favorit saya, Sichuan. Di sana mulailah diskusi tentang struk tadi. Dia mengatakan di Cina, untuk membuat pembayar pajak menaati kewajibannya maka para pejabat keuangan dan perpajakan dibenahi terlebih dahulu. Awal-awalnya kira-kira di awal tahun 2000 banyak pejabat Departemen Keuangan dan Perpajakan yang dipancung karena korupsi. Lalu dalam waktu singkat departemen itu menjadi bersih dan mendapat kepercayaan masyarakat. Singkat kata, setelah bersih, pemerintah Cina mengadakan undian bagi mereka yang menyetor struk transaksi atau slip pembayaran, misalnya seperti tadi, saya naik taksi, lalu sopir taksi menerima uang saya. Sopir taksi adalah subjek tersebut pajak, jadi dia harus menyetor bukti terima uang tersebut dan membayar sekian persen pajak. Kalau saya buang struk tadi maka bisa saja sopir taksi tidak melaporkan, toh pemerintah tidak tahu. Tapi apa yang terjadi kalau saya memasukkan slip pembayaran tadi ke konter pajak, sedangkan sopir taksi tidak memasukkan laporan, maka terbukti dia tidak taat pajak, disinilah dia bisa dihukum. Lalu apa hubungannya dengan jadi miliuner mendadak? Ternyata setiap bulan ada undian dari tanda terima pembayaran yang dimasukkan oleh baik penjual atau pembeli. Jika nama Anda keluar pastinya Anda akan mendapat hadiah, ada yang kecil senilai transaksi, ada rumah, bahkan bisa ribuan dolar Amerika. Karena itu, setiap dapat struk, kita harus menuliskan nama lengkap di belakang struk beserta nomor telepon kita. Coba nanti Anda bayar makanan kita ini, dan Anda tidak ambil struknya, pasti pelayan pada berebut dan bertanya kepada Anda, apakah struk ini Anda perlukan atau tidak. Kalau Anda mengatakan tidak maka dia pasti ambil, dan dia masukkan ke loket pajak atas nama dan nomor kontak dia sendiri sehingga kemungkinan dia bisa mendapatkan hadiah pajak, ujarnya dalam bahasa Inggris. Di sini kepala saya membayangkan hal yang terjadi di Indonesia, misalnya lagi makan di restoran lalu bilnya mengatakan Rp150.000 tambah I0, pajak jadi Rp165.000. Tahu dari mana kalau pengusaha tersebut menyetorkan pajak? Kita sulit membuktikan, namun, kalau pakai cara di Cina pasti ketahuan karena jika mereka tidak melaporkan, sang pelanggan yang melaporkan, pasti ketahuan dan pasti negara diuntungkan. Coba pemerintah Indonesia mau meniru pemerintah Cina, pasti masalah bangsa ini sedikit terbantu. Selamat belajar hingga ke negeri Cina, dari sebuah kesalahan yang orang lain lakukan. Si bijak akan mengintrospeksi diri sendiri, si bodoh sibuk membicarakannya.